Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aspek pengelolaan perangkat I/O atau perangkat input-output dalam sebuah sistem operasi. Ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah overview, kenapa sih manajemen I/O ini menjadi bagian penting dari sebuah sistem operasi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai aspek I/O dari sudut pandang hardware. Kemudian nanti kita juga akan membahas mengenai antarmuka I/O dengan aplikasi dan juga kernel subsystem dari I/O yang disupport oleh sistem operasi. Kemudian untuk materi-materi selanjutnya, mulai dari transformasi request I/O, stream, dan performance, nanti akan bisa dibaca secara mandiri di textbook. Oke, baik, kita masuk materi yang pertama dulu, yaitu overview dan juga hardware I/O. Nah, kenapa sih I/O ini menjadi salah satu aspek penting dari pengelolaan sistem operasi? Ada paling tidak 3 alasan. Yang pertama adalah perangkat I/O ini punya peran penting dalam interaksi dengan user. Nah, mungkin sebagai contoh, kalau kita menggunakan sebuah laptop misalkan, kita tentu kalau ingin berinteraksi dengan sistem operasi atau dengan aplikasi yang berjalan di atas sebuah sistem operasi, kita tentu membutuhkan perangkat input, misalkan keyboard, mouse, atau kalau komputernya itu support dengan touchscreen, maka interaksinya bisa dilakukan dengan menyentuh layar, ya. Nah, berarti di situ ada perangkat input. Kemudian untuk menampilkan sesuatu dari output dari sebuah aplikasi atau sebuah sistem operasi, kita membutuhkan perangkat output, misalkan monitor, speaker, dan seterusnya. Kemudian alasan yang kedua adalah perangkat I/O ini jenisnya sangat bervariasi dengan karakteristik yang berbeda. Misalkan kita punya perangkat disk, ya. Cara membaca data di disk dengan cara membaca data di keyboard, walaupun sama-sama perangkat input, tentu akan berbeda, ya. Keyboard karakteristiknya dia ditekan 1 byte, ya. Jadi kita kalau menggunakan keyboard, inputnya dibaca per byte. Sementara kalau kita menggunakan disk, dia akan dibaca per blok. Satu blok itu kumpulan dari beberapa sektor, ya. Tentu nanti akan cara membacanya berbeda dengan ketika sistem operasi membaca input dari sebuah keyboard. Kemudian yang ketiga adalah terdapat berbagai metode untuk mengontrol perangkat tersebut. Mungkin kalau Anda beli sebuah misalkan VGA baru gitu, ya, Anda perlu memasang driver yang berbeda dengan VGA yang lama. Nah, berarti cara untuk berkomunikasi dengan hardware-nya itu tentu akan berbeda. Kemudian ada beberapa jenis perangkat I/O. Ada perangkat I/O berjenis storage, misalkan hard disk, SSD atau flash disk, kemudian ada perangkat untuk mentransmisikan data, misalkan Wi-Fi, kemudian modul Ethernet, kemudian modul Bluetooth. Kemudian ada perangkat yang dipakai untuk berinteraksi dengan manusia atau human interface, misalkan mouse, keyboard, monitor, dan seterusnya. Oke. Nah, dari sudut pandang hardware sendiri, terdapat beberapa komponen hardware yang berkaitan dengan akses pada perangkat I/O. Ada yang disebut dengan istilah port, ya. Ada yang disebut dengan istilah port. Jadi port ini adalah connection point untuk menghubungkan sebuah perangkat dengan sebuah host atau sebuah komputer. Dikenal dengan istilah port. Kemudian ada yang disebut dengan istilah bus. Jadi bus di sini adalah kumpulan konektor berkabel, ya, dan juga protokol komunikasinya untuk menghubungkan device dengan sebuah host atau sebuah komputer. Jadi kalau port itu adalah connection point-nya, bus di sini adalah kabelnya. Dalam tanda kutip adalah kabelnya yang menghubungkan antara port, ya, dengan sebuah host atau dengan sebuah komputer. Berikut juga dengan protokol komunikasinya. Nah, bus ini ada berbagai macam jenis. Mungkin Anda kenal dengan istilah PCI bus, ya. Ini untuk menghubungkan perangkat dengan kecepatan tinggi, misalkan memori, hard disk. Kemudian ada yang disebut dengan expansion bus. Ini adalah perangkat tambahan, misalkan busnya untuk USB, kemudian ada busnya untuk serial, dan seterusnya. Kemudian ada perangkat keras yang lain yang disebut dengan controller. Jadi controller di sini adalah komponen elektronik untuk mengendalikan port, bus, atau device. Itu disebut dengan controller. Nah, setiap controller dia biasanya punya internal prosesor dan internal memori sendiri. Jadi misalkan ada controller untuk ke hard disk, dia juga punya prosesor sendiri di situ, dan dia juga punya private memory atau internal memory sendiri.
Nah, untuk berkomunikasi dengan controller tadi, sistem operasi ini menggunakan mekanisme abstraksi dalam bentuk perangkat lunak yang disebut dengan device driver. Jadi driver itu adalah bentuk abstraksi dari controller. Jadi OS ini berkomunikasi dengan driver, kemudian driver nanti akan berkomunikasi dengan controller. Oke, itu sekilas mengenai hardware I/O. Kalau kita gambarkan dalam sebuah skema, kurang lebih skemanya seperti ini. Jadi ada berbagai macam controller, misalkan graphics controller, kemudian SCSI controller, kemudian ada disk controller, ada bridge atau memory controller. Nah, semuanya dihubungkan dalam sebuah jalur kabel yang disebut dengan bus. Ya. Dalam hal ini dia dihubungkan dengan sebuah PCI bus. Kemudian SCSI controller ini juga bisa mengontrol sebuah bus yang disebut dengan SCSI bus, di mana SCSI bus ini bisa dipakai untuk menghubungkan beberapa disk yang berbeda. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ada expansion bus yang biasanya dipakai untuk memberikan jalur tambahan supaya host atau komputer itu bisa berhubungan dengan perangkat yang ada di luar perangkatnya atau di luar komputernya. Misalkan kalau mau dihubungkan dengan menggunakan USB, dan USB itu bisa dihubungkan dengan expansion bus. Oke, ini kurang lebih skema hardware dari I/O dalam sebuah komputer secara garis besar. Oke, nah bagaimana sih CPU itu bisa memberikan perintah ke controller? Jadi CPU perlu berkomunikasi dengan controller untuk memberikan instruksi ke device. Misalkan contohnya CPU ingin memberikan instruksi untuk mengakses data pada disk 1 misalkan. Nah, gimana sih proses CPU itu bisa memberikan perintah ke sebuah device controller? Nah, ada dua metode CPU itu bisa memberikan perintah ke device controller. Bisa menggunakan instruksi direct I/O atau juga bisa menggunakan konsep memory map I/O. Jadi CPU, gimana sih caranya CPU bisa ngasih perintah ke controller? Ada dua cara, ada menggunakan mekanisme direct I/O, atau bisa juga menggunakan mekanisme memory map I/O. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya, dengan menggunakan mekanisme direct I/O instruction. Jadi kalau dengan menggunakan mekanisme direct I/O instruction, setiap controller ini dibekali dengan sebuah register dengan alamat I/O port tertentu. Jadi setiap controller itu punya nomor registernya masing-masing. Nah, kalau misalkan CPU itu ingin memberikan sebuah perintah, maka dia akan memberikan perintah dengan register tertentu, dengan alamat port tertentu. Nah, CPU berkomunikasi dengan controller dengan cara membaca atau menulis pada register tersebut. Oke, komunikasi dilakukan dengan instruksi khusus ke register tersebut. Nah, instruksi ini akan men-trigger bus line untuk memilih salah satu device dengan menulis ke register dari device tersebut. Jadi CPU nulis ke register dengan alamat tertentu, kemudian register tadi akan men-trigger bus line untuk memilih salah satu device dengan cara menulis ke register device tersebut. Mungkin kalau kita analogikan, si direct I/O instruction ini kalau misalkan Anda bertanya sekarang itu jam berapa ke orang lain ya. Nah, Anda tentu punya nama orangnya siapa dan punya mekanisme bertanyanya seperti apa. Nah, ini sama ya. Kalau misalkan CPU ingin berkomunikasi dengan controller, dia juga punya register tertentu dan juga punya alamat port tertentu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalkan kalau kita berbicara hard disk controller, alamatnya ada di 320 sampai 32F. Berarti kalau menulis ke register dengan alamat 320 dan 32F, maka nanti larinya adalah ke hard disk controller. Kalau misalkan nulisnya ke 200 dan 20F, maka nanti larinya adalah ke game controller. Ini contoh aja ya. Oke, kemudian jenis register pada controller ini bisa kita bagi jadi beberapa jenis register. Ada yang disebut dengan data in register. Ini adalah bagian register yang nanti akan dibaca oleh CPU untuk mendapatkan input dari sebuah device. Jadi kalau CPU ingin tahu yang diketikkan oleh sebuah keyboard itu karakternya apa saja, maka CPU nanti akan menuliskan perintah untuk membaca dengan menuliskan register pada data in register. Kemudian ada data out register. Ini adalah bagian register yang ditulis CPU untuk memberikan output. Jadi misalkan ingin memberikan output ke monitor atau mungkin ke printer misalkan, maka CPU bisa menulis ke data out register.
Kemudian ada yang disebut dengan status register. Status register ini adalah register yang menunjukkan status dari device. Jadi device-nya busy atau idle, itu bisa dilihat dari status register. Kemudian ada control register. Jadi control register ini adalah jenis register yang biasanya dipakai untuk menuliskan sebuah komen. Misalkan ingin merubah opsi atau merubah mode dari sebuah perangkat, itu bisa ditulis dengan menggunakan control register. Oke, ini metode yang pertama ya, dengan menuliskan register untuk alamat tertentu. Kemudian metode CPU bisa memberikan instruksi ke controller yang kedua adalah dengan menggunakan metode memory map I/O. Jadi kalau menggunakan memory map I/O, maka register dari sebuah device ini nanti akan dipetakan ke address space tertentu di main memory. Jadi CPU nanti berkomunikasi tidak dengan menggunakan register, tapi CPU cukup menuliskan perintahnya atau komennya itu ke area tertentu dari physical memory. Oke. Nah, ini biasanya teknik seperti ini biasanya dipakai untuk device yang butuh penyimpanan besar, misalkan graphic card gitu ya. Jadi misalkan CPU ingin menuliskan menampilkan gambar tertentu, misalkan ya, sebuah gambar dengan ukuran 1280 kali 800 pixel misalkan ya. Itu kan datanya cukup besar ya. Datanya cukup besar. Nah, berarti CPU nanti tidak menggunakan metode direct instruction, karena kalau menggunakan direct instruction berarti dia harus menulis 1280 kali 800 instruksi. Ya, dan itu cukup besar ya. Nah, daripada seperti itu, CPU bisa menuliskan data yang mau ditampilkan di monitor itu ke memory map I/O. Jadi area tertentu di memori itu kemudian bisa dituliskan di situ, sehingga nanti controller akan membaca dari area memori tersebut, kemudian baru memberikan perintah ke monitor atau memberikan perintah ke graphics card. Nah, itu contoh penggunaan dari memory map I/O. Kemudian ketika sebuah proses ini meminta akses atau melakukan request I/O, state-nya berubah dari running menjadi waiting. Nah, state dari proses tadi akan tetap waiting sampai request I/O-nya terpenuhi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana host atau CPU itu memberikan atau punya mekanisme interaksi antara CPU dengan perangkat I/O. Gimana sih mekanisme interaksi antara CPU dengan perangkat I/O? Nah, paling tidak terdapat 3 mekanisme interaksi antara CPU dengan perangkat I/O atau dengan device controller. Yang pertama, dia bisa berinteraksi dengan menggunakan mekanisme polling. Kemudian yang kedua, dia bisa berinteraksi dengan menggunakan mekanisme interrupt. Kemudian yang ketiga, dia bisa berinteraksi dengan menggunakan direct memory access atau DMA. Oke, ini cara interaksinya. Kalau tadi cara memberikan perintahnya, kalau sekarang cara berinteraksinya. Oke, kita bahas dulu metode yang pertama, yaitu metode polling. Nah, kalau pada metode polling, CPU ini secara periodik mengecek status register dari sebuah controller. Nah, jika statusnya sudah idle, baru CPU ini bisa memberikan perintah berikutnya. Oke, perintahnya bisa membaca dari data in register atau bisa menulis ke data out register. Oke, nah pengecekan, pembacaan atau penulisannya dilakukan tiap 1 byte. Jadi kalau dengan menggunakan metode polling ini, CPU nanti secara periodik akan nanya ke controller, ada nggak device controllernya atau perangkat I/O-nya ini lagi idle atau lagi busy. Kalau lagi busy berarti CPU harus melakukan pengecekan kembali beberapa saat kemudian, sampai kemudian controllernya idle. Nah, kalau controllernya idle, baru CPU bisa mengirimkan perintah ke controller tadi. Mau membaca bisa pakai data in, atau mau memberikan output juga bisa pakai data out register. Oke, nah ini kurang lebih seperti ini ya. Untuk setiap byte I/O, CPU nanti akan membaca busy bit status dari sebuah controller. Nah, kalau misalkan dia sudah clear atau sudah idle, baru bisa menulis atau membaca dengan menggunakan data in dan data out register. Nah, problemnya dengan metode polling ini adalah, kalau kita lihat proses pembacaan status register secara periodik oleh CPU ke controller, ini adalah siklus busy waiting. Oke, kenapa busy waiting? Karena CPU itu terus menunggu perubahan status dari perangkat I/O. Jadi secara periodik dia nanya ke perangkat I/O-nya, lagi idle nggak, lagi idle nggak. Nah, proses bertanya itu adalah proses yang sifatnya busy waiting.
Artinya CPU ini menggunakan resource-nya dia hanya untuk bertanya mengenai status dari sebuah controller atau sebuah perangkat. Nah, problemnya adalah kalau misalkan perangkat I/O-nya ini bisa memberikan jawaban dengan cepat, alias perangkat I/O-nya ini punya kecepatan akses yang tinggi, maka proses busy waiting ini nggak ada masalah. Namun proses busy waiting ini menjadi tidak efisien kalau perangkat I/O-nya lambat. Oke, nah problemnya adalah kenapa sih nggak CPU-nya switch ke task yang lain daripada busy waiting? Nah problemnya kalau dia switch ke task yang lain, maka dia bisa jadi akan melewatkan satu siklus pengecekan data. Nah ini problemnya dengan mekanisme polling. Ini mungkin analoginya sama seperti kalau misalkan Anda ingin bertanya mengenai teman Anda itu bisa bantu Anda apa enggak, gitu ya, atau lagi sibuk apa enggak. Gitu ya. Nah, kalau Anda terus-terusan bertanya, berarti kan waktu Anda habis hanya untuk bertanya saja. Nah, ini sama seperti yang dialami oleh CPU ketika dia menggunakan mekanisme polling untuk berinteraksi dengan controller. Oke, nah sebagai alternatif, kita bisa menggunakan mekanisme yang lain untuk berinteraksi antara CPU dengan controller, yaitu dengan menggunakan metode interrupt. Jadi kalau pakai metode interrupt, kita tidak menggunakan mekanisme busy waiting, CPU nanti punya satu line tambahan atau satu bus tambahan yang disebut dengan interrupt request line. Nah, interrupt request line ini yang nanti akan dicek setiap eksekusi instruksi nanti selesai dilakukan. Jadi CPU, misalkan dia udah selesai mengerjakan satu instruksi, dia akan ngecek interrupt request line-nya. Ada nggak interrupt di situ? Kalau ada, nanti tinggal dilihat interrupt-nya itu sifatnya urgent atau tidak. Kalau sifatnya urgent, berarti nanti bisa dieksekusi. Kalau sifatnya tidak urgent, maka eksekusinya bisa ditunda. Nah, si controller ini akan mengirimkan sinyal ke interrupt request line setiap I/O request nanti selesai dikerjakan. Jadi misalkan CPU ngirimkan request untuk membaca blok tertentu dari sebuah hard disk, misalkan, berarti dia ngasih perintah ke controller disk. Oke. Nah, kalau kontrolnya udah selesai, kontrol disknya udah selesai membaca, maka kontrol disk nanti dia akan bisa menerbitkan sebuah interrupt. Nah, interrupt-nya nanti akan ditujukan ke interrupt request line, nanti CPU akan membaca interrupt-nya nanti sampai kemudian dianggap bahwa data itu sudah bisa dibaca oleh CPU. Oke ya. Nah, itu mekanisme interrupt. Jadi sama seperti daripada Anda nanya ke teman Anda secara periodik lagi nganggur apa enggak, Anda ngasih tahu ke teman Anda, Mas kalau udah nganggur, tolong kasih tahu saya. Nah, itu sama seperti mekanisme interrupt. Oke. Nah, saat menerima interrupt, CPU nanti akan memanggil fungsi interrupt handler routine. Jadi ada instruksi tertentu di CPU untuk menghandle interrupt. Nah, tugas interrupt handler ini yang pertama adalah dia harus menentukan penyebab interrupt-nya apa. Karena interrupt ini tidak hanya berhubungan dengan I/O. Bisa jadi kalau ada error di eksekusi sebuah proses atau program, itu juga bisa menyebabkan interrupt. Kemudian melakukan prosedur penanganan interrupt, kemudian merestore state, kemudian mengembalikan eksekusi CPU ke keadaan sebelum terjadi interrupt. Oke ya. Nah, ini kurang lebih bagian yang bisa mendeskripsikan proses interrupt antara CPU dengan perangkat I/O. Yang pertama, device driver nanti dia menginisiasi I/O, kemudian device driver ini ada di wilayahnya OS ya, jadi perangkat ini masih perangkat lunak. Nah, CPU kan perlu mengeksekusi instruksi pada device driver. Nah, kalau dia menginisiasi I/O, maka CPU nanti akan memberikan perintah ke controller. Oke, dia menginisiasi I/O, kemudian CPU nanti tidak perlu menunggu sampai I/O-nya selesai. Jadi nggak perlu ngecek secara periodik status eksekusi dari I/O-nya tadi udah selesai atau belum. Jadi dia tinggal ngasih perintah, kemudian dia nggak perlu ngecek secara periodik status dari kontrol tadi udah selesai atau belum I/O-nya. Oke, nah dia bisa switch untuk mengeksekusi instruksi yang lain, sementara controller I/O-nya nanti akan mengerjakan request dari CPU tadi. Oke, kalau misalkan controller sudah selesai menyelesaikan tugas I/O-nya, maka nanti controller bertanggung jawab untuk menerbitkan interrupt. Jadi dia nerbitin interrupt ke CPU. Nah, kalau CPU sudah menerima interrupt-nya, maka nanti sama interrupt handler-nya nanti akan dicek. Apakah memang interrupt tadi harus dikerjakan saat ini atau bisa ditunda dulu. Kalau memang sudah harus dikerjakan saat ini,
maka nanti CPU nanti akan mengambil datanya, oke, dari counter nanti akan diambil datanya, kemudian nanti baru dilanjutkan eksekusi prosesnya. Oke, nah ini kurang lebih siklus interaksi antara CPU dengan I/O kalau kita menggunakan mekanisme interrupt. Oke, interrupt ya. Kemudian jenis interrupt sendiri ada dua, ada non-messable interrupt dan ada messable interrupt. Jadi kalau non-messable interrupt ini biasanya interrupt yang di-reserve untuk event tertentu. Misalkan kalau terjadi error ya, unrecoverable memory error, atau misalkan buffer overflow, dan seterusnya, ini sifatnya non-messable interrupt. Oke, kemudian ada yang disebut dengan messable interrupt. Jadi interrupt yang disisakan untuk keperluan interrupt yang lain. Misalkan dipakai untuk keperluan device controller ini memberikan informasi ke CPU. Nah, jenis device yang messable ini bisa dinonaktifkan. Jadi beberapa jenis interrupt ini bisa dinonaktifkan oleh sistem operasi. Jadi ada opsi untuk melakukan beberapa aktivasi dari sebuah messable interrupt. Nah, ini contoh tabel yang bisa menggambarkan nomor interrupt. Jadi interrupt itu selain dia juga punya nomor ya. Nah, nomor ini nanti akan dicek oleh sistem operasi, dicek oleh CPU. Kalau memang dia nomornya adalah nomor dengan identitas yang prioritas yang tinggi, maka nanti bisa didahulukan untuk penanganan interrupt-nya. Oke, itu metode yang kedua ya, metode interrupt. Kemudian metode interaksi yang ketiga adalah metode direct memory access. Oke, jadi apa sih direct memory access? Jadi untuk device yang memerlukan transfer data dalam ukuran besar, mekanisme polling dan interrupt ini tidak efisien. Jadi kalau untuk device yang memerlukan transfer dalam jumlah besar, misalkan disk atau graphics card, maka mekanisme polling dan interrupt ini nggak efisien. Karena apa? Karena CPU nanti kalau pakai interrupt misalkan, dia harus terkena interrupt I/O untuk setiap byte untuk penulisan atau pembacaan data. Jadi kalau datanya besar, kemudian jumlah transfer datanya itu dibagi dengan jumlah byte yang kecil-kecil, maka nanti CPU akan terlalu sering terkena interrupt. Jadi misalkan ya, Anda membaca data misalkan 1 megabyte gitu ya dari disk. Misalkan ukuran bloknya, satu blok itu disknya mentransfer tiap satu blok misalkan. Satu blok itu ukurannya 1 kilo misalkan ya. Berarti paling tidak ada 1000 blok yang nanti harus ditransfer. Nah, kalau dibaca 1 kilo kemudian dikasih interrupt, dibaca 1 kilo dikasih interrupt, berarti paling tidak ada 1000 interrupt ke CPU. Nah, proses seperti ini tentu akan, walaupun mungkin tidak separah dalam mekanisme polling ya, tapi paling tidak CPU nanti akan terkena interrupt terlalu banyak. Sehingga menjadi tidak efisien juga. Nah, sebagai solusinya kita bisa menggunakan metode direct memory access. Jadi DMA ini adalah sebuah metode yang memungkinkan data dari perangkat I/O itu ditransfer ke memori langsung tanpa melibatkan CPU. Jadi misalkan kalau kita membaca data 1 megabyte, kalau misalkan perangkat komputernya dan OS-nya mendukung konsep DMA, maka nanti controller disk itu bisa menulis langsung ke sebuah bagian di physical memory, kemudian nanti kalau sudah selesai, dia bisa ngasih interrupt ke CPU, nah CPU tinggal mengakses langsung ke physical memory. Sehingga jadi jauh lebih cepat daripada kalau dia harus mendengarkan dan menghandle interrupt yang terlalu banyak. Nah, ini metode direct memory access. Nah, gimana sih metode DMA ini bisa bekerja? Nah, untuk mengawali transfer DMA, OS nanti akan menulis perintah ke DMA controller. Jadi, kalau Anda mau mengimplementasikan DMA di sebuah komputer, di motherboard-nya itu wajib punya DMA controller. Jadi ada perangkat keras sendiri namanya DMA controller. Nah, perintahnya ini berisi pointer ke source atau destination transfer, kemudian counter yang menunjukkan jumlah byte yang akan ditransfer. Jadi mau transfer dari perangkat mana, alamat memorinya, alamat registernya berapa, source-nya, destination-nya ke alamat memori yang mana, kemudian berapa jumlah data yang nanti akan ditransfer. Oke, nah mekanisme transfer dari controller ke physical memory atau ke main memory itu sudah di-handle langsung oleh DMA controller, bukan oleh CPU. Jadi CPU tidak menghandle proses pembacaan dari controller. Ini berbeda dengan metode polling sama metode interrupt ya. Kalau interrupt, CPU-nya kena interrupt, CPU-nya wajib membaca data dari controller. Kalau ada 1000 kali,
maka CPU nanti akan membaca data 1000 kali dari controller. Nah, kalau pakai DMA, CPU cukup memberikan instruksi sekali ke DMA controller dengan spesifikasi tertentu, kemudian DMA controller ini akan berhubungan dengan device controller. Nah, device controller, DMA controller nanti akan membaca data dari device controller, kemudian nanti akan menuliskan langsung ke physical memory. CPU cukup langsung membaca dari physical memory. Nah, DMA controller ini akan memberikan interrupt ke CPU jika memang proses I/O-nya sudah selesai. Nah, ini kurang lebih protokolnya ya, kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram. Jadi device driver is told to transfer this data. Ya, device drivernya dikasih tahu oleh CPU untuk mentransfer sebuah data. Kemudian ada DMA controller yang nanti akan berfungsi untuk membaca data. Oke, kemudian disk controller nanti menginisiasi DMA transfer. Kemudian disk controller nanti akan memberikan setiap byte ke DMA controller. Jadi setiap byte datanya nanti atau setiap blok datanya nanti akan dikirimkan ke DMA controller. Oke, kemudian DMA controller nanti akan secara periodik mengirimkan datanya atau menyimpan datanya ke physical memory sebagai buffer. Nah, CPU nanti bisa membaca langsung dari memori atau lewat cache-nya dia. Oke, jadi dengan cara seperti ini, CPU tidak perlu menghandle controller terlalu banyak. Oke. Di bagian berikutnya kita akan membahas mengenai antarmuka aplikasi dengan perangkat I/O. Jadi bagaimana antarmuka aplikasi dengan perangkat I/O. Nah, si OS ini mengabstraksikan perangkat I/O dalam bentuk device driver. Nah, jadi alurnya adalah dari aplikasi atau dari program, kemudian nanti akan memanggil sistem call, kemudian sistem call nanti akan memanggil kernel subsystem yang berhubungan dengan I/O, kemudian kernelnya akan memanggil driver, dan drivernya nanti akan berhubungan dengan hardware melalui device controller. Nah, lapisan device driver di kernel OS ini bertugas untuk menyembunyikan perbedaan dan kompleksitas yang beragam dari I/O controller. Jadi misalkan kalau Anda memasang dua jenis disk yang berbeda, misalkan satu mereknya A dan satu mereknya B sama-sama hard disk controller, Anda tidak perlu menginstal drivernya 2 kali. Karena driver ini yang nanti akan menyembunyikan atau menghandle kompleksitas dari menghandle dua jenis hard disk dengan merek yang berbeda atau dengan vendor yang berbeda. Nah, satu implementasi driver ini bisa dipakai ulang untuk beberapa device yang berjenis sama. Misalkan setiap OS itu biasanya dia punya generic driver untuk berbagai jenis SSD. Mungkin kalau Anda pakai Windows, tentu Anda tidak perlu menginstal driver tertentu karena memang sudah include di kernelnya dia. Tapi kalau misalkan ada device tertentu yang membutuhkan driver khusus, itu biasanya Anda harus menginstal driver khusus tadi. Misalkan kalau di konteksnya VGA, misalkan ya, kalau Anda beli VGA, sebenarnya si Windows itu sudah punya generic driver untuk VGA. Jadi paling tidak untuk fungsi-fungsi umum untuk VGA tadi itu bisa diakses. Sehingga resolusinya mungkin sudah lumayan bagus, cuman mungkin untuk fungsionalitas tertentu, untuk misalkan main game, misalkan, itu tentu butuh driver khusus, karena mungkin ada instruksi hardware khusus yang hanya diketahui oleh driver yang dimiliki oleh vendor tertentu. Oke, itu ya. Jadi setiap OS ini memiliki struktur subsistem I/O dan framework driver yang berbeda, sehingga sebuah driver yang didesain untuk Windows itu biasanya juga tidak secara otomatis bisa dipakai di sistem operasi yang lain. Oke, nah ini contoh struktur kernel yang berhubungan dengan I/O ya. Jadi ada kernel, kemudian ada kernel I/O subsystem. Di kernel I/O subsystem ini dia punya beberapa jenis driver. Ada driver untuk CSI, ada driver untuk keyboard, ada driver untuk misalkan graphics card, ada driver untuk hard disk, dan seterusnya. Nah, driver ini nanti akan berhubungan dengan controller, dan controller akan berhubungan dengan hardware-nya. Oke. Nah, kenapa sih abstraksi driver ini penting? Karena karakteristik perangkat I/O ini sangat bervariasi. Paling tidak ya, kita bisa membagi perangkat I/O ini menjadi beberapa aspek. Misalkan dari segi data transfer modenya, ada yang jenisnya karakter, ada yang jenisnya blok. Akses metodenya ada yang jenisnya sekuensial, ada yang jenisnya random. Kemudian transfer schedule-nya ada yang jenisnya sinkronus, dan ada yang jenisnya asinkronus. Kemudian sharing-nya ada yang jenisnya dedicated, ada yang shareable, dan seterusnya.
Kita bahas satu persatu ya, mulai dari karakteristik yang pertama. Jadi perangkat I/O dapat diklasifikasikan oleh OS menjadi beberapa kategori. Ada yang kategorinya blok, ada yang kategorinya stream atau karakter I/O, ada yang kategorinya memory map file, ada yang kategorinya socket. Nah, beberapa OS ini memungkinkan aplikasi untuk memberikan perintah langsung ke driver. Contohnya kalau di Unix ini ada sistem call namanya IOCTL. Nah, IOCTL ini bisa Anda pakai untuk mengirimkan perintah ke register dari perangkat tadi. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu yang jenisnya block device. Kalau block device berarti dia perangkat I/O yang transfer datanya itu per blok. Jadi bukan per byte, tapi dia per blok. Contohnya misalkan disk drive, ya, misalkan hard disk ya, dari mulai magnetik sampai SSD, dia tipenya adalah block of bytes. Jadi transfer datanya itu blok ya, dan dia menggunakan mekanisme DMA dalam hari ini. Kemudian ada yang jenisnya bukan blok, tapi jenisnya byte, one by one. Contohnya misalkan keyboard, mouse, serial port, itu dia sifatnya pembacaan datanya dia per byte, tidak per blok. Kemudian ada yang disebut dengan network device. Jadi network device ini adalah jenis network yang jenis perangkat yang memang dipakai untuk berhubungan atau berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Nah, biasanya si network device ini diabstraksikan dalam bentuk socket interface atau antarmuka socket. Nah, implementasi socket ini cukup bervariasi ya, ada yang pakai metode pipe, vivo, stream, queue, mailbox, dan seterusnya. Jadi mungkin kalau teman-teman belajar di mata kuliah Jarkom, nanti akan ketemu dengan socket programming. Jadi bagaimana kita bisa berinteraksi dengan perangkat yang lain atau dengan aplikasi yang lain dengan memanfaatkan antarmuka socket. Oke, nah ini kurang lebih ilustrasinya ya. Jadi ada dua aplikasi di dua komputer yang berbeda. Aplikasi satu bisa berkomunikasi dengan aplikasi dua, itu dengan memanfaatkan antarmuka socket. Jadi dengan menggunakan socket, dia tinggal mengakses antarmuka socketnya, kemudian socketnya nanti akan berhubungan dengan kernel, kemudian subsystem I/O, driver, dan seterusnya, kemudian bisa berhubungan dengan aplikasi yang kedua yang berada pada komputer yang berbeda. Oke, itu abstraksi network device dengan socket. Kemudian ada jenis perangkat untuk clock dan timers. Ini biasanya untuk menyediakan fungsionalitas untuk mengetahui time sekarang itu seperti apa. Oke, itu clock dan timers. Kemudian perangkat I/O juga kita bisa bagi jadi dua jenis ya, berdasarkan apakah aksesnya blocking atau tidak. Jadi ada blocking I/O dan non-blocking I/O. Kalau blocking I/O berarti sebuah proses nanti akan disuspend sampai I/O-nya selesai. Oke, tapi ada jenis aplikasi yang sifatnya non-blocking. Jadi kalau dia sifatnya non-blocking, pemanggilan I/O nanti akan langsung kembali ke proses memanggil walaupun I/O-nya belum selesai. Jadi contohnya misalkan kalau di JavaScript ya, di bahasa pemrograman JavaScript, itu ada yang disebut dengan async and await ya, ada skema yang disebut dengan async and await. Oke, jadi kalau menggunakan async and await, maka request network misalkan dia akan di blocking dulu sampai kemudian request-nya selesai, baru kemudian dikembalikan. Tapi ada juga model di JavaScript itu yang sifatnya non-blocking. Dia biasanya menggunakan callable function. Jadi begitu request network-nya selesai, dia akan memanggil sebuah fungsi. Nah, berarti dia sifatnya non-blocking. Nah, salah satu variasi dari non-blocking I/O di sini adalah asynchronous I/O. Jadi kalau pada model asynchronous I/O, nanti sebuah proses itu nanti akan tetap berjalan walaupun I/O-nya sedang dieksekusi. Jadi dia men-trigger akses I/O, kemudian dia bisa melanjutkan instruksi di bawahnya tanpa harus menunggu I/O-nya selesai. Nah, begitu nanti I/O-nya selesai, nanti dia akan men-trigger sebuah callback function. Nah, callback function nanti akan dieksekusi begitu I/O-nya selesai. Oke, itu non-block sama blocking, non-blocking, dan juga asynchronous I/O. Oke, kalau untuk menggambarkannya, di sini ada dua buah skema ya. Yang skema A ini adalah skema yang blocking, dan yang di sebelah kanan ya adalah skema yang non-blocking atau skema asinkronus. Oke, kalau blocking berarti si
proses request dari sebuah proses, ini nanti akan masuk ke device driver, kemudian interrupt handler, kemudian dia akan menunggu sampai prosesnya sudah selesai. Proses di I/O-nya sudah selesai, baru kemudian kembali ke proses asalnya. Tapi kalau menggunakan metode non-blocking atau asinkronus, begitu sebuah proses merequest I/O, dia bisa langsung kembali untuk mengeksekusi instruksi di bawahnya tanpa menunggu I/O-nya selesai. Oke ya, seperti itu. Baru kalau sudah selesai, nanti dia akan dikasih interrupt prosesnya, kemudian nanti akan men-trigger callback function sesuai dengan sesuai dengan yang tadi diprogram oleh programmernya. Oke, kemudian ada vektor I/O, ini mungkin saya skip aja vektor I/O-nya. Kemudian di bagian yang ketiga, kita akan membahas mengenai subsistem I/O pada kernel sistem operasi. Kalau tadi antarmuka dari aplikasi sampai kemudian ke I/O, di bagian yang ketiga ini kita akan membahas mengenai kernel I/O subsystem. Oke, jadi OS menyediakan sebuah subsystem untuk melakukan manajemen I/O. Nah, ada beberapa tugas dari I/O subsystem ini, mulai dari scheduling, buffering, caching, sampai kemudian protection. Oke, kita bahas dulu tugas yang pertama, yaitu tugas untuk melakukan scheduling. Jadi bagian dari kernel yang disebut dengan I/O subsystem ini, dia punya tugas yang pertama adalah melakukan scheduling. Jadi kenapa perlu scheduling? Karena jumlah perangkat I/O-nya tentu jauh lebih sedikit daripada proses yang mau mengakses. Contoh misalkan di komputer Anda tentu disknya kan cuma satu ya, sementara ada banyak proses yang mau mengakses ke disk yang satu tadi. Nah tentu aturannya kalau resource-nya lebih kecil daripada yang mau memanfaatkan resource, maka perlu dilakukan scheduling. Nah goal-nya adalah efisiensi operasi I/O. Nah contohnya misalkan di materi tentang mass storage structure kemarin kita ketemu dengan istilah disk scheduling. Mulai dari FIFO, SSTF, scan, syscan, look, dan seterusnya. Nah, itu dia menggunakan metode scheduling. Nah, itu bagian dari sistem operasi untuk melakukan scheduling. Kemudian ada tugas berikutnya, yaitu untuk melakukan buffering. Jadi buffering ini berarti data itu disimpan sementara di memori ketika terjadi transfer antar perangkat. Ini biasanya untuk mengatasi perbedaan kecepatan antar perangkat, misalkan antara perangkat network dan perangkat graphics card. Misalkan kalau Anda main YouTube gitu ya, menyalakan YouTube, itu kan datanya perlu di-download lewat network. Nah, kecepatan download data dengan kecepatan untuk menampilkan data itu ke monitor itu tentu perbedaannya sangat jauh sekali ya. Kecepatan untuk transfer data tentu sangat dipengaruhi sekali dengan kecepatan jaringannya. Sementara untuk menampilkan grafik ke monitor itu jauh lebih cepat dari itu. Sehingga untuk mengatasi perbedaan itu perlu dilakukan buffering. Oke. Atau buffering ini perlu juga dilakukan ketika terjadi perubahan ukuran data ketika ditransfer. Misalkan ya, Anda menggunakan access point Wi-Fi. Access point Wi-Fi itu kan wireless, sementara backbone dari jaringan Anda itu menggunakan fiber channel misalkan. Dari access point ke backbone jaringan dia menggunakan fiber channel. Nah, antara fiber dengan wireless atau Wi-Fi itu punya perbedaan bandwidth. Nah, karena bandwidth-nya berbeda, maka jumlah besaran data yang bisa ditransfer dalam satu waktu itu juga akan berbeda. Padahal dia harus melewati dua medium yang berbeda tadi. Wireless yang mungkin bandwidth-nya lebih kecil daripada fiber channel. Nah, berarti di situ ada perbedaan media. Karena ada perbedaan media, ada perbedaan bandwidth. Kalau ada perbedaan bandwidth, maka perlu dilakukan buffering di situ. Ya, mungkin analoginya kalau Anda misalkan keluar dari jalan tol ke jalan umum biasa. Biasanya lebarnya jalan tol itu kan jauh lebih lebar daripada jalan umum biasa. Maka pasti di situ akan diperlukan buffering. Karena ada perbedaan ukuran jalan. Nah, ini sama, konsepnya sama. Oke, itu fungsi yang kedua, buffering. Oke, kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi caching. Jadi fungsi caching ini adalah mekanisme untuk mengcopy data pada perangkat yang jauh lebih cepat. Misalkan dari disk, itu tidak dibaca langsung oleh CPU, tapi melainkan di-caching dulu ke main memory. Jadi dari disk di-caching ke main memory, baru CPU mengakses dari main memory. Itu mekanisme caching.
Kemudian ada mekanisme berikutnya yang juga dihandle oleh kernel I/O subsystem adalah mekanisme spooling. Jadi spooling ini adalah buffering output untuk sebuah device. Misalkan kalau Anda pakai printer ya, printer itu hanya bisa mencetak itu satu kertas per satu waktu. Sehingga kalau ada banyak request untuk ke printer tadi, maka perlu dilakukan spooling. Oke ya. Kemudian peran dari I/O subsystem yang lain adalah error handling. Jadi request I/O ini bisa mengalami kegagalan, baik dia sifatnya transient maupun kegagalan yang sifatnya permanen. Yang transient misalkan kalau terjadi network error, buffer overflow, ini biasanya error yang sifatnya transient. Misalkan Anda bikin sebuah program untuk mengirimkan request HTTP ke sebuah server. Berarti dia termasuk aktivitas I/O, karena ada request jaringan di situ. Nah, misalkan request-nya jaringannya tiba-tiba nggak bisa diakses. Nah, berarti terjadi network error. Nah, kalau terjadi network error, berarti OS harus melakukan error handling. Oke, itu contoh yang transient atau yang sementara. Tapi ada error yang sifatnya permanen. Misalkan disk yang Anda pakai itu mengalami crash. Nah, itu adalah error yang sifatnya permanen. Oke, kemudian request I/O nanti akan mengembalikan error bit. Nah, setiap OS dia akan punya daftar error bit yang umum terjadi. Kalau di Unix dia didaftarkan pada namanya errno. Jadi setiap error dia punya kode error tertentu. Oke. Kemudian tugas berikutnya dari kernel I/O subsystem adalah melakukan proteksi I/O. Jadi sistem I/O ini harus diproteksi dari error yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Nah, aplikasi user ini tidak diizinkan untuk melakukan operasi I/O langsung pada mode user. Jadi pada sistem operasi yang paling tidak menggunakan model dua lapisan ya, lapisan kernel dan lapisan user, maka aplikasi user ini nggak bisa langsung mengakses ke hardware. Dia harus lewat sistem call yang disediakan oleh sistem operasi. Oke. Nah, area untuk memory map I/O dan port I/O ini juga diproteksi oleh memory management unit. Jadi kalau misalkan dia pakai metode memory map I/O atau mungkin direct memory access, maka area memori yang dipakai untuk I/O nanti juga diproteksi oleh memory management unit. Oke, nah ini contohnya ya. Contohnya misalkan ada user ini pengen mengakses sebuah aplikasi, pengen mengakses sebuah perangkat I/O. Misalkan dia manggil sistem call read untuk membaca sebuah file, maka sistem call read ini nanti akan memanggil sistem call. Fungsi read ini akan memanggil sistem call. Nah, sistem call nanti akan berhubungan dengan sistem operasi. Oke. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan.